Eri. Pada tahun 1596, ekspedisi pertama Belanda yang tiba di Nusantara yakni pimpinan Cornelis de Houtman. Mereka tiba di Banten, yakni pelabuhan lada terbesar di Nusantara yang terletak di Jawa bagian barat. Lalu mereka menyusuri pantai utara Pulau Jawa dan singgah di pelabuhan-pelabuhannya. Tetapi mereka tidak berlangsung lama karena sikap mereka yang arogan sehingga membuat mereka diusir oleh warga setempat. Setelah mereka kembali ke Belanda, perusahaan-perusahaan ekspedisi Belanda saling bersaing untuk mendapatkan bagian rempah-rempah dari Nusantara. Sejak saat itulah dimulainya era pelayaran tidak teratur. Lalu 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1598, pergantian armada yang dipimpin oleh Jacob van Eyck yang berlayar. Armada inilah yang kedua tiba di Kepulauan Rempah-Rempah, tepatnya pada tahun 1599. Mereka mengangkut banyak sekali rempah-rempah sehingga mendapatkan khasiat 40%. Pada tahun 1601, tak kurang dari 14 ekspedisi berbeda berangkat ke Nusantara, perselingan antara perdagangan Eropa yang merugikan Belanda. Untuk menyelesaikan masalah ini, Parlemen Belanda, Staten General, mengusulkan untuk membuat kongsi perdagangan di antara para perusahaan perdagangan ekspedisi tersebut, yaitu dibentuklah Perserikatan Maskapai Hindia Timur atau dikenal dengan VOC. VOC atas usulan John van Oldenbarnevelt dan Dewan Negara dan disahkan pada 20 Maret 1602. VOC dipimpin oleh 17 direktur yang mewakili 6 wilayah di negeri Belanda, yaitu Amsterdam, Zeeland, Rotterdam, Delft, Hoorn, dan Enkhuizen. Mereka disebut sebagai Heren 17, Tuan-Tuan 17. Wilayah terpenting adalah Amsterdam, karena 8 dari 17 direktur tersebut berasal dari Amsterdam dan tak heran jika kota ini menjadi markas besar VOC. Heren 17 kewalahan mengelola VOC dan diangkatlah gubernur mengatur VOC selain Heren 17. Untuk gubernur yang pertama adalah Peter Boot 1610 sampai 1614. Peter Boot adalah gubernur jenderal VOC pertama. Pada masa kekuasaannya, pusat kekuasaan VOC masih berada di Ambon yang dikuasai VOC sejak tahun 1605. Dan Peter Zunchen 1619 sampai 1623. Pada abad 17 sampai 18, VOC mengalami masa kejayaan yang dimana pada saat gubernurnya itu Chen, karena ia yang memindahkan kantor VOC ke Jayakarta, mendudukinya, mengganti namanya menjadi Batavia yang nantinya menjadi pusat dominasi VOC kelak. Sun Quan adalah gubernur yang keempat setelah jabatan Choen berakhir, digantikan oleh Pieter de Carpentier 1623 sampai 1627. Saat Carpentier menjabat terjadi peristiwa pembantaian Amboina. Ini adalah peristiwa pembunuhan terhadap 20 orang, 10 diantaranya adalah pegawai East Indies Company atau biasa disebut EIC Inggris. Setelah Pieter de Carpentier terbunuh, lalu menjabat lagilah Zum Peter Zun 1627 sampai 1629. Jan Pinzon kembali menjadi gubernur jenderal VOC untuk kedua kalinya. Ia menggantikan de Carpentier. Pada Chon menjabat kedua kalinya, ia harus berperang dengan Sultan Agung dari Mataram. Karena Sultan Agung menyerang Batavia sampai 2 kali pada tahun 1628 dan 1629. Chon meninggal kepala yang dipenggal pada tanggal 21 September 1629. Makanya Jan Pieterszoon kembali menjadi gubernur paling berjaya karena menjabat sampai 2 kali bisa dibuktikan ia banyak membawa VOC keberuntungan. Karena keberhasilan mereka dalam menekan para pedagang Portugis dan Inggris untuk pergi dari Nusantara. Padahal pedagang Portugis dan Inggris ingin datang dahulu ke Nusantara dibandingkan dengan Belanda. Hak istimewa atau oktroy meliputi yang pertama meliputi monopoli perdagangan rempah, yang kedua merekrut pegawai berdasarkan sumpah setia, yang ketiga membangun benteng dan mengadakan perjanjian seluruh wilayah, keempat membentuk angkatan perang dan melaksanakan perang, yang kelima mencetak uang sendiri. Yang pertama, pelayaran Hongi Torsten. Untuk mengatasi kelebihan panen, dilakukan pengawasan harga jual stabil dan pengawasan petani agar tidak menjual ke negara lain demi keberlangsungan VOC.
Yang kedua, melakukan kontingenten atau pemberian pajak bumi kepada VOC berupa hasil bumi dengan besaran yang sudah ditentukan oleh VOC-nya sendiri. Yang ketiga, menerapkan verplichte leverantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi atau menjual hasil bumi hanya kepada VOC. Dengan kata lain, kebijakan memaksa rakyat untuk menjual hasil buminya kepada VOC. Yang keempat, melaksanakan Priengerstelsel atau kewajiban rakyat menanam kopi di daerah Priangan. Yang kelima, ekstirpasi, yaitu kebijakan memusnahkan tanaman rempah-rempah apabila produksinya berlebih, seperti pala buah dan kulit bunga pala. Yang keenam yaitu divide et impera, yaitu politik pecah belah atau adu domba untuk memecah belah masyarakat dengan cara memprovokasi permusuhan atau konflik. Nah, tujuannya itu adalah untuk melemahkan kekuatan lawan sehingga lebih mudah dikuasai. Yang ketujuh adalah menjalin kerjasama dengan pemerintah tradisional untuk mempermudah penaklukan wilayah. Yang kedelapan yaitu Recognitie-Pendigen, yaitu pemberian imbalan kepada raja dan bangsawan yang tunduk kepada VOC. Nah, tujuan utama didirikannya VOC, yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Yang kedua, mengatasi persaingan dengan pedagang Eropa lainnya seperti CEO dari Portugis, SEI dari Spanyol, dan EIC dari Inggris. Dan yang terakhir adalah menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kekuasaan raja menjadi berkurang karena keseluruhan didominasi oleh VOC. Wilayah kerajaan menjadi terpecah belah karena banyak penguasa baru di bawah kendali VOC. Hak-hak istimewa justru membuat masyarakat Indonesia semakin miskin dan juga menderita. Melalui pelayaran Hongi, banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kekerasan, begitu dengan perampokan, perampasan, hingga pembunuhan terhadap masyarakat Indonesia. Dan melalui hak ekstirpasi malah membuat masyarakat Indonesia menjadi ancaman. Karena apa? Karena harus membinasakan tanaman-tanaman yang melebihi ketentuan. Berawal tanggal 24 Maret 1749, Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja William IV sebagai pemimpin dan juga panglima tertinggi dalam VOC. VOC harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja melalui Herrenseventeen. Dengan itu, kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan karena kurangnya komunikasi. Nah, selain itu, VOC sudah terlilit utang sejak tahun 1673 dan mengalami kerugian karena biaya anggaran perang yang sangat besar. Pegawai VOC juga memiliki kehidupan yang sangat mewah. Dengan itu, mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan VOC sendiri. VOC juga sering dijuluki dengan Vergang onder korupsi, yang artinya kegemaran hidup yang sangat mewah. VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan gubernur terakhirnya yaitu Pieter van Overstraten. Pembubaran VOC karena akibat kelilitan hutang yang sangat besar yaitu sekitar 1.360,7 juta gulden. Seluruh asetnya yaitu seperti kapal, benteng, dan juga perdagangan semuanya dikuasai oleh pemerintah Belanda. Nah, begitulah dari awal sampai akhir bagaimana VOC berjaya sampai dengan VOC menjadi bubar. Karena bubar itu karena mereka serakah, jadi gak boleh serakah. Udah. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.